Agama satanik itu pengisap darah, Pengisap pemakan daging. Nah, di Kristen diajarkan makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Nabi Isa datang hanya sebagai nabi rasul untuk Bani Israel. Itu kata Nabi, itu kata Nabi Muhammad. Itu kata Al-Quran. Tapi kalian tolak. Maka Nabi Isa datang membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar, wahai Kristen, bahwa aku hanyalah nabi, aku hanyalah rasul. Tapi karena kalian kemudian tidak mau percaya, maka enyahlah dari kami, enyahlah daripadaku, kamu adalah pembuat kejahatan. Gitu maksudnya. Oke, berarti Yesus datang untuk membenarkan Ajaran Nabi Muhammad. ajaran Nabi Muhammad. Yes. Berarti Yesus itu Islam gitu. Yo pastilah. Oh. Ibrani 5 nomor 7 dia anak soleh, dia bukan anak Kristen. Yesus pernah nggak dia sholat? Pernah nggak dia sholat? Sembayang. Matius 26 nomor 59 39. Nah, Yesus sujud dalam beribadah lalu berdoa. iya, dia pernah nggak sholat? Kalau Yesus Itu sholatnya Matius 26 nomor 39. iya, oke, ini oke. Terus yang Islam yang dipersolatkan ini sampai sekarang itu sama nggak gerakannya, sama persis sama dengan Yesus? Gerakannya sama persis enggak? Nah, itulah. Kalian di gereja sama persis enggak dengan sholatnya Yesus? Sama. Sujud. Kalau kau sujud di gereja, benjol jidatmu. Kau sujuti itu ada apa? Ada tempat sandaran kursi di depan. Sandaran kursi jemaat di depan, kau sujud turun ke takau, jidatmu itu ketabok dengan pantat kursi, benjol Kita jangan jidatmu. ke situ. Lu Tangan kau lagi di gereja kau. gimana dong? Cara sembayangnya Yesus udah sama cara sembayangnya Islam sekarang itu beda apa enggak? Sama. Oh, sama. Oh. Sembayang juga sama, sholatnya juga sama. Ya sembahyang sama, itulah gitu. sholat. Iya. Oh. Bagus. Nah sekarang kalau Kristen kemudian ke gereja minum anggur, menyanyi, joget-joget, salto-salto, tripping, sama nggak dengan cara ibadahnya Yesus? Itu bukan ibadah. Iya, lalu apa itu? Itu kenapa para Kristen minum anggur, minum roti? Kok minum roti, makan roti. Makan roti. Karena gini, pas di aku Mulai dia terguncang. bukan terguncang, memang aku nggak bawa Alkitab, betul, memang nggak bawa Alkitab. Cuman ini di luar kepala ya, karena ini kan suatu kebetulan, betul. Mantap ini. Saingannya Ahisugi ini kalau begini. Astagfirullahaladzim. Karena Yesus bilang itu, inilah darahku. Ketawa pula. Roti itu inilah dagingku. Wes mantap. Kan itu di ajarannya loh, di ajaran agama Kristen. Tapi kan saya kan tidak mempedulikan itu. Oh, jadi makanya kalian itu dalam sembahyang kalian minum anggur karena itu darahnya Yesus. Itu bukan sembahyang, itu bukan sembahyang. Apa dan? Itu adalah suatu kewajiban. Nah itulah Bahasanya. maksudku. Di dalam gereja kalian minum anggur itu ibarat darahnya Yesus gitu. Itu 1 per sekali tahun. Apa pula sekali tahun maksudnya? Iya, sekali tahun Makanya itu, tadi saya tanya, kamu kelainan tahun berapa? Kalau aku udah masih muda nih aku sebenarnya. Kelainannya tahun berapa? Kelainan aneh lah. Malah sama anu. Tapi Bang Juma,
Satu-satunya agama yang minum darah Tuhannya itu adalah agama Kristen, betul? Betul. Nah, yang kau tanya tadi agama satanik itu apa? Yang minum darah apa? Mereka itu Minum darah apa? iya darah anak bayi di blender. Darah anak bayi, mereka ajaran satan. Nah, sekarang kamu itu darah anak Tuhan. Nah, Itu loh, kami bukan meminum ya loh. loh, tadi kau katakan inilah darahku. Kan Yesus bilang itu inilah. Iya, makanya kalian identikkan anggur itu dengan darahnya Yesus, betul? Kan Yesus bilang itu. Ya iya betul. Ah. Ya, makanya kalian minum darahnya kan? Beda sama satanik. Satanik bukan. Kenapa ada Ya samanya itu sama. Sama loh, Bang. Belum lagi Tuhan kalian sembeli. Nah, kalau Tuhan kalian gantung di pohon, apa itu ajaran apa itu, Bang? Dia tidak menggantungkan Tuhan. Loh, lalu yang mati terkutuk di atas pohon itu siapa? Itu kan Tuhanmu. Namanya Yesus. Itu Mati terkutuk di atas pohon. itu, Itulah Tuhanmu. Nah, itulah makanya aku bilang kamu itu ajaran setan. terus kenapa lu coba diajaran agama satanik? Udah agama Islam itu udah tidak lengkap. Mereka tidak menyerang agama Islam karena tidak lengkap datanya. Mati meja. Intinya satu-satunya agama yang makan Tuhannya itu cuma agama Kristen. Agama satanik loh. Ya itu Mi yang aku bilang tadi, agama setanim itu namanya. Tuhannya namakan balala kablamat. Yang datang yang pas di zamannya si Yesus, yang datang itu Lucifer atau setan atau Beelzebub. Tidak, satu-satunya agama yang makan Tuhannya itu cuma agama Kristen. Kristen tidak memakan darah Tuhan. Tuhan apa kata Tuhannya Kristen? Inilah dagingku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Berarti satu-satunya agama yang makan Tuhannya kamu Kristen. Kamu setan. Tuhan kok dimakan? Aku mikrofonku dimatikan terus. Kardoba. Bisa jadi apa ini? Benar nggak kalau di Kristen itu ada simbol makan Tuhan? Benar nggak? Tidak ada. Ya, minumlah darahku, makanlah dagingku. Itu makan Tuhan rupanya itu. Iya. Kamu pikir di dalam Kristen Yesus itu kapal laut? Tidak. Yesus itu adalah Tuhan dalam iman Kristen. Dan Yesus inilah yang dimakan oleh Kristen. Satu-satunya agama yang makan Tuhannya sendiri ya agamamu. Tuhan dan Allah itu sama atau tidak? Kenapa larinya ke situ? Jangan ke Allah. Allah itu Tuhannya umat Islam. Yang kau tuhankan ini namanya Yesus. Inilah darahku. Tuhan dan Allah itu sama atau tidak? Inilah dagingku. Makanlah. Lawa. Satu-satunya agama yang makan Tuhannya dan minum darah Tuhannya agama Kristen. Apanya yang cocok untuk disebut agama Kristen ini? Kira-kira kumpulan apa ini? Kumpulan kanibal? Vampir? Zombie? Lintah? Mau dibilang kumpulan serigala pemakan daging? Lintah penghisap darah? Atau apa cocoknya disebut Kristen ini? Umat lintah? Umat serigala? Itu bodoh amat. Yang penting Kristen itu udah makan Tuhan. Ajaran Injil. Makan Tuhan. Kristen adalah agama pemakan Tuhan. Betul? Kristen tidak memakan Tuhan. Loh, inilah dagingku. Makanlah. Inilah darahku. Isaplah, minumlah. Dia kan betul. Kami kan mengikuti ajaran dia. Ya iya, betul. Makanya kalian makan daging Yesus, minum darah Yesus, betul? Coba kayak gini lah, coba intinya udah. Aku orang tua, aku punya anak, udah.
Terus aku Sebagai orang tua kamu suruh anakmu makan dagingmu. Ya jadi kanibal lah anakmu itu. Enggak logika. Itu menyuruh. Itu tugas. Itu menyuruh. Iya. Maka anaknya ketika makan dagingnya bapaknya itu tugasnya, betul? Iya, itulah tugasnya, bukan memakan. Iya. Berarti Kristen yang makan dagingnya Tuhannya dan minum darah Tuhannya itu adalah Kristen yang taat, betul? Betul. Nah, makanya ngapain kau tadi menyangkal? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang makan Tuhannya hanyalah agama Kristen. Itu loh. Aku garis besar Kristen bukan memakan Tuhan. Loh, Dan itu mengikuti ajarannya. Kristen tadi lagi. iya itu dia makanya. Yesus berkata, inilah dagingku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Nah, Kristen taat tidak? Contoh, kalau dibilang Yesus, inilah darahku, inilah dagingku, roti dan anggur. Contohnya, berarti itu benar-benar daging. Apa bukan atau suatu roh atau Apa? kayak suatu ini sebenarnya kayak apa kalau di Kristen tua kayak dibilang Iya, agama satanik kan yang kamu bahas. bukan. Agama satanik itu adalah agama setan yang makan Tuhannya. Nah, satu-satunya agama yang mempraktekkan makan Tuhan hanya di Kristen, betul atau tidak? Bang Juma, jangan samakan agama satanik sama Kristen. Loh, agama satanik itu pengisap darah, Pengisap pemakan daging. Nah, di Kristen diajarkan makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan. Berarti agama setan itu ya sama identik dengan agama Anda. Satu-satunya agama yang mengisap dan meminum darah Tuhannya hanya Kristen. Terus kenapa coba di agama satanik udah membangkang terus ajarannya? Kenapa coba? Lah cobalah lihat Kristen ini. Pasti membangkang semua ajaran Yesus. Iya kan? Ketika kemudian dengar. Ketika kemudian Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku." Orang-orang Yahudi waspada kepada makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Ketika kemudian ada makhluk datang, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Terus kenapa Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Kenapa coba Yesus bilang Orang Kristen taat enggak terhadap penyesat yang datang ngaku Yesus? akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa dia bilang Loh, gimana ceritanya? Yesus melarang untuk percaya kepada makhluk halus yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Nah, ketika ada makhluk di padang gurun datang mengaku, "Akulah Yesus." Oke, dia ngaku-ngaku sebagai yang kau aniaya. Kenapa Percaya nggak orang Kristen? Percaya kepada makhluk halus itu. Dia ngaku-ngaku Makanya sebagai Kristen minum darah, makan Dia daging. ngaku sebagai Yesus. Kenapa harus Tetapi disambut? orang Yahudi ketika Paulus datang mengajarkan, "Aku ketemu dengan Tuhan lo, ngaku Yesus lo di padang gurun." Yahudi menampar mukanya Yesus, tebak. Pembohong. Makanya Yahudi tidak percaya kepada Tuhan yang makhluk yang datang kepada Paulus itu. Makanya orang Yahudi tidak jadi Kristen sampai hari ini, gitu loh. Yesus itu berhadapan sama siapa coba? Hah? Yesus di padang gurun itu berhadapan sama siapa? Berhadapan dengan Paulus. Paulus apa? Iya dong. Yesus palsu itu datang kepada Paulus. "Akulah Yesus yang kau aniaya." Cahayu. Tidak boleh lah. Kita sebagai tujuan kita cuma satu, mati. Anda kan bertanya, siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Paulus. Kisah para Rasul 22, Kisah para Rasul 9. "Akulah Yesus yang kau aniaya. Cahayu, pergilah, aku akan menunjukkan kepada siapa engkau akan pergi." Itu adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus. Itu bukan Yesus itu. Tidak pernah
pernah Yesus memanggil Paulus pengikutnya dengan panggilan Cahayu, nggak pernah. Dimakan sama makhluk halus. Bertanya tentang agama satanik, ya aku jelaskanlah. Jangan Anda melihat agama satanik. Agama satanik jangan Anda lihat dari luar, dari agama Anda. Agama Anda lah itu. Harus juga kan dari kita harus bisa mengontrol atur. Makan Tuhannya, minum darah Tuhannya. Nah, itu agama apa itu yang kayak gitu-gitu? Benar kan? Aku pikir itu salah supaya nggak lari kemana-mana. Yang kedua kan Bang Jumani juga bisa menilai atau orang yang beda memiliki kualitas pengetahuan. Bang, kalau naik ke sini jangan baca mantra apa. Ngobrol baik-baik kita. Kok baca mantra ini apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Boleh bertanya? Boleh bertanya Bang Juma? Ya, boleh. Iya. Ya, salam kenal dulu sebelumnya. Ya, saudara. Saya Radio Lon. Ya, silakan Ya, saudara kasih, Raja. Iya, terima kasih sebelumnya buat admin yang udah mengizinkan untuk bergabung. Ya, dari sekte mana saudara? Saya Kristen. Pemakan daging Yesus juga? Tidak. Bukan Kristen dong? Kita mulai membahas sesuatu hal yang lebih berbobot aja gitu, biar enak sharingnya. Nah, Loh, bukannya itu ada dalam agama Anda? Berdiskusi dengan orang yang mungkin kurang tepat ataupun kurang pemahaman tentang Alkitab sehingga Oke. ketika Anda Baik. ya jadi buyar kan. Siap. Saya ada pertanyaan seperti ini, tapi kalau boleh dijawab dengan jelas sih lebih bagus supaya ini enak sharingnya. Ya, Terus yang saya mau kita gak usah bercanda, tapi kita harus fokus kepada satu pertanyaan itu aja gitu, biar kelar. Oke. Tergantung kualitas. Silakan. Ya, saya pernah dengar, tapi tidak pernah baca ya. Mungkin kalau di terjemahan, kalau di searching di Google pasti bisa dapat. Ya. Di Quran sendiri kan ada tiga kitab yang diturunkan, kalau menurut orang Muslim diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya mungkin ya. Ya. Itu beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, dan beriman kepada Zabur. Ya. Seperti yang saya ketahui dan pernah sharing dan tanyakan langsung kepada teman-teman yang Muslim, dan itu dibenarkan. Dan itu dibenarkan harus beriman kepada ketiga kitab yang telah diwahyukan kepada Nabi sebelumnya, benar tidak? Yes. Ya, jika demikian, kenapa teman-teman kita, misalnya teman-teman dari kalangannya Bang Juma sendiri, tidak meyakini atau tidak mempercayai Injil sebagai kitab yang diwahyukan, tetapi semakin hari semakin kesini makin banyak ada kayak
dicela atau dihina gitu. Di mana kualitas daripada Quran sendiri yang menjelaskan itu untuk harus diimani. Seperti itu kira-kira, boleh dijawab, Bang? Terima kasih. Iya. Baik. Jadi di Islam itu, Bung, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil, padahal engkau mengetahui. Maksudnya, ketika Nabi Musa menerima Torah Nabi Musa ini kemudian tidak dilestarikan dengan diamalkan dan diajarkan, tetapi justru mereka merubah-rubahnya. Begitu juga Zabur, begitu juga Injil. Makanya kalau Al-Quran Anda ragukan untuk menerimanya, apa yang dikatakan Al-Quran itu Anda ragukan, kemudian coba Anda telaah lagi, dari mana asalnya perjanjian lama dan dari mana asalnya perjanjian baru. Itu pasti bukan Torah, dan itu sudah pasti bukan Injil. Coba Anda pikirkan itu. Apakah perjanjian lama itu Torah? Bukan. Apakah perjanjian baru itu adalah Injil? Juga bukan. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran, bahwa orang-orang Yahudi, orang terdahulu, merubah-rubah firman Tuhan. Jadi tidak mungkin kami beriman kepada kitab saudara. Tidak mungkin. Yang adalah perjanjian lama, perjanjian baru, karena itu bukan firman Tuhan itu. Demikian. Jadi kitab Injil yang seperti apa, atau Alkitab atau Taurat seperti apa yang menurut Anda, menurut akidah Anda sendiri, yang bisa Anda imani atau bisa Anda terima atau Anda percayai gitu? Yang kami imani itu adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Jadi kitab itu adalah milik Nabi Musa dan disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Kami bukan Bani Israel, kami bukan kaumnya Nabi Musa. Kami hanya beriman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, Maha Tinggi pernah mewahyukan ketetapan hukum kepada Bani Israel, dan ketetapan hukum itu disebut dengan hukum Torah. Begitu juga Nabi Daud dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, apakah kitab-kitab mereka ini masih ada? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka datang kepada kaum pembangkang. Mereka tidak pernah menerima kemudian ajaran itu mutlak. Mereka jaga, mereka lestarikan. Enggak. Makanya dalam Ulangan 34, Musa sendiri mengatakan, engkau adalah bangsa tegar tengkuk, sedangkan aku masih hidup, engkau sudah memperlihatkan tegar tengkukmu kepada Tuhan, apalagi nanti ketika aku mati. Begitu juga ketika Yesus datang. Matius 23 nomor 2 nomor 3 dikatakan bahwa ahli Taurat, orang Farisi duduk di kursi Musa, tapi mereka tidak menjalankan hukum Taurat. Mereka tidak lagi mendudukkan hukum Taurat itu sebagai panutan atau panduan di dalam beragama gitu. Oh begitu ya Bang. Iya. Jadi karena kebetulan saya adalah mahasiswa teologi dan saya paham tentang bagaimana latar belakang beberapa latar belakang terbentuknya perjanjian baru kemudian perjanjian lama. Jika merujuk seperti pemahaman Abang sendiri, saya kurang yakin ya. Apakah sejauh apa pengetahuan Abang tentang perjanjian baru dan perjanjian lama? Jadi saya khawatir Abang hanya seperti kayak mengeneralisir, seperti menggabungkan jadi satu cerita, mengambil satu ayat histori seperti itu. Seperti yang kayak dibilang Abang Cuma tadi tentang Nabi Musa, bagaimana ketika hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, seperti itu. Dan kalau saya mau bertanya, apakah Abang mau tahu kitab apa saja di dalam perjanjian baru atau di perjanjian lama yang menyatakan Injil dan kitab para nabi, atau sama seperti di Quran ada riwayat, ada surah, seperti itu kira-kira? Abang begini aja deh, begini. Anda kan seorang mahasiswa teologi, ya.
yang kelak dicetak untuk membodoh-bodohi jemaat. Sekarang begini, saya tanya kepada saudara, kitab Matius ini ditulis kapan? Kita juga belajar Islamologi, Bang. Jadi Ya memang kan kalian dibikin untuk dicetak jadi penipu. Sekarang begini, kitab Matius ini itu dituliskan kapan? Coba saya tanya dulu. setelah kedatangan Yesus ke dunia. Setelah kedatangan Yesus, maksudnya apa ini? Bahasa apa ini? Setelah Yesus dilahirkan. Enggak, Matius ini ditulis kapan? Nah ini aja sudah error kan? Nah ini, Anda memang sekolah teologi namanya. Kitab Matius ini kapan dituliskan? Itu loh pertanyaan saya. Kalau berbicara mengenai kapan, berarti berbicara mengenai tahun, waktu, tanggal, bulan. Kalau menurut sejarahnya Bang Juma, kurang tahu ya, tapi bagaimana ceritanya? Injil sendiri, iya, masih saya dapat penulisan Injil sendiri kan, memang didasarkan kedatangan Yesus ke dunia. Nah, itu cara penipuan itu. Yang Anda harus pahami adalah ketika Yesus datang ke dunia, datang ke tengah-tengah muridnya Bani Israel, tidak ada satupun orang bernama Matius yang menulis buku. Catat itu. Berarti Anda diajari menjadi STT nanti, sekolah tipu-tipu, sarjana tipu-tipu nantinya. Tidak ada satupun manusia yang menulis buku pada saat Yesus melakukan penginjilan. Anda paham tidak itu? Dasarnya? Ya, dasarnya memang tak ada. Kecuali Anda bisa menunjukkan bahwa pada masa Yesus memerintahkan muridnya menulis buku. Ada enggak? Karena aku tanya balik sama Aku tanya balik. Pertanyaan sederhana loh. Pada calon sarjana tipu-tipu, ada tidak murid Yesus yang menulis kitab pada saat Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel? Ada enggak? Kusiksa kau ini. Diriwayatkan. Apa katamu? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Lalu apa dasarnya Matius itu dicetak? Kalau tidak ada yang menulis, apa dasarnya kemudian tulisan-tulisan dalam buku Matius itu disusun? Karena Matius sendiri yang menulis. Injil Matius sendiri yang menulis. Dia sendiri yang bersama-sama dengan Yesus. Seperti itu. Hilang suara Bang Juma. Halo Bang Juma. Ya, sabar dulu, signal belum itu. Tunggu bentar, ntar naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tadi mengatakan Matius ditulis oleh Matius. Iya. Coba Anda perhatikan Matius 9 ayat 9, Bang. Matius Ketika 9. Yesus, ya Matius 9 ayat 9, Bang. Oke. Nah, baca, Bang. Matius 9 ayat 9. Ketika Yesus melihat orang, coba baca yang keras, Bang. Benar nggak itu tulisan Matius? Ayat 9. Ya. Di situ setelah Yesus pergi, dari situ ia melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, itu tulisan Matius gitu, Bang. Ini kan dia menceritakan. Jadi Matius cerita tentang Matius. Iya, dia menceritakan logisnya di mana, Bang? Perjalanan dia bersama dengan Yesus. Matius bercerita tentang Matius. Perjalanan dia bersama Yesus. Mungkinkah Matius di situ menggunakan orang yang bersama-sama dengan Yesus, kan seperti itu kira-kira. Apakah Matius menggunakan kata ganti orang ketiga untuk dirinya? Coba diperhatikan tuh. Maksudnya sederhana coba. Nah, di sini kan dikatakan setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya. Jadi Matius itu menyebut dirinya nya gitu.
Nya ini kata ganti milik untuk orang keberapa, Bang? Orang pertama tunggal atau orang ketiga? Kalau merujuk ke Injil Matius sendiri, ini kan berbicara tentang histori itu ya cerita ya. Cerita. Jadi Matius itu menyebut dirinya nya gitu. Misalnya Anda ditanya sama istri Anda, misalnya punya istri, "Pak, ini HP siapa?" "HP-nya." Padahal itu HP-mu. HP-nya atau HP-ku yang betul, Bang? Dia berkata kepadanya, "Ikutlah." Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya. Nah, nya itu kata ganti milik untuk orang keberapa, Bang? Ini kan Anda berkata mahasiswa kepada si Matius sendiri. Itu Matius sendiri terus menyebut dirinya nya gitu. Iya. Dia menceritakan kembali. Astagfirullahaladzim. Kalau dia menceritakan kembali, seharusnya dia menggunakan kata ganti pertama. Ketika Yesus melihat aku duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadaku, "Hei Matius, berdiri. Hei Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah aku mengikuti dia. Kalau menceritakan kembali, tidak menggunakan katanya. Ini mahasiswa loh. Akhir Jumat lanjut, akhir Jumat. Ini konsepnya ya. Kalau misalnya kita ingin menceritakan, menghistorikan kembali perjalanan kita kepada Yesus, itu dalam teks konteks aslinya yang terjemahkan seperti itu ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang gini aja, coba sebutkan sama saya kodek tertua itu kodek apa? Ditulis tahun berapa? Kodek Anda paham tertua. enggak? Iya. Tahun berapa, apa nama kodeknya, tahun berapa ditulis? Ayo, mahasiswa loh. Saya nggak mahasiswa teologi saya. Kalau untuk masalah tentang kode-kode saya nggak paham ya. Aduh. Percuma ada sekolah teologi, Bang. Kalau soal kodek aja nggak ngerti, percuma ada sekolah teologi. Padahal ini paling dasar ini. Masalah mengenai apa? Jangan-jangan Anda autograf pun nggak ngerti, Bang. Anda tahu autograf apa, Bang? Saya hanya mempelajari tentang udah. jurusan saya kan. Kalau autograf aja nggak ngerti terus mau dialog agama apa Kristen, ini? bukan Silakan teologi. Bang Juma. Oh ini parah ini Bang Juma. Ini makanan Anda ini Bang Juma. Iya, halo. Tunggu sebentar, mungkin masih jaringan itu Guru semua. Sekelas mahasiswa teologi, Bos. Soal Iya kan, kekristenan masuk teologi kan ada jurusannya juga. Iya, namanya sekolah teologi itu masuk masalah kitab. Iya, Anda kan belajar tentang kekristenan, Bang. Berbicara tentang kekristenan, mosok mengenai kitab suci nggak dibahas di situ, sejarahnya bagaimana? Mosok nggak dibahas? Belajar Islamologi, masalah kristologinya aja kacau balau. Gimana ini? Aduh, bikin malu pendeta apa? Dosenmu aja ini. Autografa nggak ngerti, kodek nggak ngerti. Terus Anda mau ngomong soal apa di sini? Di sini bukan orang-orang sembarangan, Bang. Aduh, parah ini orang. Bang Sidik mau melayani, silakan Bang. Kalau ini saya udah nggak mau melayani, Bang. Nggak ada ilmunya, nggak ngerti apa-apa dia, Bang. Iya, itu Kodeks Sinaiticus itu abad keempat, Bung. Terjemahkan dalam bahasa Sebutkan pula tuh Bang Sidik. Nah, makanya belajar bagaimana Anda belajar Islamologi sebenarnya Anda nggak tahu Bibelmu itu abad keberapa gitu. Tapi kalau yang saya pelajari tentang Islamologi, tentang bagaimana lebih cenderung ke lintas budaya saja, Bang. Jadi bukan sekarang, sampai hanya tidak belajar sampai ke detail Matius menuliskan, sementara di dalam Matius menceritakan Maria waktu dia menikah dengan Yusuf, sementara Yesus belum keluar. Itu Matius ini dapatnya dari mana? Cerita itu Yesus belum ada, yang menyampaikan firman itu kan Yesus. Sementara di Bibelmu itu ada tulisan-tulisan merah. Sekarang Matius tahu dari mana itu? Dari Yesus.
Gimana coba diulangi Bang? Matius mengatakan Yusuf dan Maria dinikahi itu, ya, Yusuf menikahi Maria, Yesus belum keluar. Itu dia dapat cerita dari mana itu? Dia kan murid Yesus, nanti Yesus sudah ada kan? Iya, dia menulis. Terus silsilah itu. Silsilah itu sebelum diangkat dia menjadi murid. Iya, dia mendapat dari orang-orang yang di sekitar dia pada zamannya. Jadi dia dengar orang, selidiki gitu. Tanpa ada klarifikasi dari Yesus. Sementara yang menyampai firman Yesus atau yang diperintahkan penyampai firman ini di dalam dari Yesus seperti apa? Tunggu, yang penyampai firman ini sebenarnya siapa? Seperti Yesus, dari Yesus seperti apa emang? Loh, sekarang dia menuliskan tentang Maria ini. Ya, Yesus belum ada toh? Atau dia dengar dari siapa? Klarifikasi dari siapa? Dari dia Yesus. Dengar dari saudaranya. Dari siapa? Oh, bukan dari penyampai firman. Yesus. Saudara Yesus. Saudara Yesus. Siapa sih? Mana? Coba datanya di mana? Bisa tunjukkan data Matius berapa? Kisah itu didapatkan dari mana? Yesus sendiri punya saudara. Iya, oke. Mana datanya? Oke, bentar ya. Coba. Sementara tidak ada klarifikasi dari Yesus menceritakan tentang itu. Di Bibelmu itu kan ada tulisan-tulisan merah yang dikatakan itu dari Yesus. Pernyataan dari Yesus. Emang ada pernyataan Yesus itu menceritakan itu? Oh, dia dilahirkan, bapakku menikahi ibuku, aku belum keluar, gitu. Ada? Ada. Nah, coba, mana klarifikasi Yesus? Ya, bentar ya, ini kita buka dulu dari Matius apa tuh? Jadi ini kayak Lukas ini menyelidiki. Lukas 1:1-3 dia selidiki gitu kan? Selidiki ya kan? Baru dibukukan kayak begini. Penulisan-penulisan ini. Jauh setelah Yesus baru timbul penulisan-penulisan ini. Jauh setelah Yesus itu diangkat. Kan begitu? Iya, jadi di dalam penulisan riwayat Yesus sendiri itu pasti kan dia hidup di zaman bersama-sama dengan Yesus sendiri. Dengan siapa sendiri? Di zaman Yesus sendiri. Kemudian Yesus pasti punya saudara dan punya keluarga di situ. Di samping itu si penulis juga di samping itu si penulis juga tidak apa ya, memiliki tuntunan dari Roh Kudus untuk memberikan pengilhaman wahyu untuk menulis. Yang saya tanya klarifikasi dari Yesus menceritakan fakta sebenarnya dia dilahirkan seperti itu, mana kata Yesus? Mana? Terus Anda tadi mengatakan oh itu dari saudaranya. Mana cerita itu dari saudaranya di Bibelmu? Kata Matius ini saya dengar kalau di dalam ini dari saudara Yesus. Seperti itu dibilang berarti yang menerima firman ini saudaranya Yesus. Analogikannya dia kan hidup di zaman yang sama, kan seperti itu kira-kira. Bung, di dalam Yohanes 21 ya, cuman satu saksi yang menuliskan dan menyaksikan, itu pun bukan tulisan merah, tetapi murid ini nggak diketahui yang menyaksikan dan menuliskan ini. Itu pun bukan klarifikasi dari Yesus, tetapi di situ mengatakan dialah murid yang menyaksikan dan menuliskan semuanya ini. Siapa murid itu? Nggak diketahui. Dari Yohanes 21, 1-24, ya, nggak diketahui siapa murid itu yang menyaksikan, menuliskan ini. Nah, ini jauh setelah Yesus terangkat, baru penulisan-penulisan ini ada. Seperti Lukas 1 nomor 3, diselidiki, ya kan? Teofilus itu kan orang banyak artinya. Jadi, menyelidiki baru dibukukan gitu loh. Setelah jauh Yesus itu terangkat. Apalagi Yohanes. Tentang penulisan-penulisan Yohanes, gitu loh. Makanya yang saya tanya, Matius dapat dari mana dia berkata, ya, Yusuf menikahi Maria, aku belum keluar. Iya, dia dapat dari bagaimana Maria bisa lolos dari hukum rajam pada waktu itu?
Bagaimana dia bisa lolos dengan hukum rajam pada waktu Karena itu? aku tanya balik, bagaimana Al-Quran bisa menjelaskan Yesus bisa Yesus lahir? Iya, dia lolos daripada hukum rajam karena mukjizat pertama yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwasannya Nabi Isa itu membela ibunya sampai dia berbicara pada masa bayi. Dia membela ibunya karena ibunya lagi puasa. Makanya ibunya mengatakan, Bunda Maryam tanya kepada bayi ini. Nah, bayi ini bersuara. Tapi mukjizat pertama dari Yesus di dalam Bible itu apa? Saya tanya. Mukjizat pertama Yesus. Membela ibunya. Kalau mukjizat yang dilakukan mana dia lolos dari situ? Ya, mana mukjizat pertama saya tanya? Karena pada waktu itu Maria juga difitnah. Maria juga dituduh selingkuh sama Pantera, tentara Romawi. Nah, sekarang pembelaan dari Yesus itu mana? Coba, mukjizat pertama Anda tahu nggak mukjizat pertama? Anda STT tapi nggak tahu mukjizat pertama Yesus. Mukjizat pertama yang mungkin Anda sebutkan sesuai dengan arahan Quran. Saya tanya dulu mukjizat pertama Yesus itu berbicara, membela orang tuanya gitu maksud Anda. Itu apa saya tanya? Iya. Mukjizat yang Anda maksudkan yang pertama itu ketika Quran menjelaskan bagaimana Yesus membela orang tuanya seperti itu. Kira-kira Maria lolos daripada hukum rajam itu apa? Dia bisa lolos daripada hukum rajam karena di situ kan Maria bertunangan dengan Yesus toh. Terus dia hamil toh. Harus baca historinya dulu lah, jangan samakan. Anda baca dong Matius 1 itu. Bagaimana dia bisa lolos daripada hukum rajam di situ? Kalau dari menurut pemaparan dari kitab Injil, Bunda Zuma cek. Kenapa? Boleh jelaskan sama Bang Zuma. Terus bagaimana? Kalau menurut dari pemaparan kitab Injil sendiri, bagaimana bisa Maria? Seharusnya kan kalau orang Yahudi itu kalau misalnya ketahuan hamil di luar dari nikah kan hukumnya rajam seperti yang Anda katakan tadi. Tetapi karya Tuhan begitu luar biasa ketika Yusuf dipakai Allah untuk melindungi Maria sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa melahirkan Yesus ke dunia ini. Dinikahi melalui apa? Dikasih gambar pewahyuan melalui mimpi untuk dinikahi dibawa pergi ke Mesir. Seperti itu kira-kira. Kenapa pasti lolos dari itu? Gitu, itu. Kenapa nggak dihukum rajam? Kenapa nggak dihukum rajam? Berarti kenapa nggak dirajam? Kalau menurut dari versi menurut versi dari beberapa kitab yang mungkin Anda katakan, mungkin ya mukjizat yang seperti Anda katakan tadi ya itu mukjizat yang pertama, tapi bagi kami tidak seperti itu. Iya. Sementara ibunya difitnah, ya. Ini ibunya difitnah. Apa pembelaan Yesus pada waktu itu? Mukjizat pertama Yesus apa? Apa itu dalam Bible? Di dalam kitab Injil sendiri tidak ada Yesus berbicara semasa dia bayi. Nggak tahu gimana sih Anda ini STT kok? Bukan tidak tahu, kamu yang nggak bisa menjawab. Kamu juga nggak bisa menjawab. Enggak, tadi pertanyaannya nggak ngerti dia nih kayaknya sih. Oke, kamu pun juga bingung kan dengan pertanyaan sendiri kan? Benar kan? Pertanyaannya kamu kan tadi juga bingung juga kan? Siapa yang bingung? Pertanyaan sendiri kan? Nggak ada yang bingung. Ya, karena kamu mau mencoba untuk mensinkronkan atau mau menunjukkan yang saya tanya tadi itu. Awalnya dari mana Matius mendapatkan cerita itu? Dari pewahyuan? Dari mana? Dari siapa? Anda bilang tadi dari saudaranya Yesus yang namanya iya. Mana datanya saudaranya Yesus mengatakan itu? Dengar ya. Mana? Makanya kau dengar. Jangan cuma kau aja ngomong didengar. Ada ilmunya gimana sih? STT macam apa ini? STT aja kok nggak tahu wahyu pertama Yesus. Kau aja yang nggak mau hal didebat. Gimana cerita Anda ini? Iya kan, kau aja yang salah, yang nggak mau Anda mengatakan cerita itu didapatkan daripada saudaranya Yesus. Mana datanya dulu? Jangan kesana kemari dulu. Mana? Saudaranya Yesus siapa-siapa aja gitu masuk. Waduh, Yakobus mau. Ya Allah, masalah. Ada nggak dulu datanya? Jangan dulu kemana-mana. Anda tadi mengatakan cerita tentang Yesus, bapaknya itu menikahi ibunya itu dari saudaranya Yesus, bukan dari Yesus sendiri kan? Bukan dari Yesus.
Sekarang saya tanya dulu, Bung, yang menyampaikan Yesus, yang diperintahkan untuk penyampai firman ini Yesus atau saudara-saudaranya sih? Dalam Bibelmu? Yang menyampaikan firman. Iya, yang menyampaikan firman daripada Tuhan itu Yesus apa saudara-saudaranya yang diperintahkan Tuhan? Menurut Anda definisi firman itu seperti apa? Ya ampun. Ditanya firman itu perkataan. Aku nanya, Yohanes firman 12, itu apa menurut Anda? Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, aku diperintahkan Tuhan untuk penyampai firman. Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman telah kusampaikan. Jadi Yesus ini penyampai firman. Nah, sekarang saya tanya, segala firman telah kusampaikan Yesus. Mereka telah menerima. Mana firman Yesus itu yang berkata tentang cerita itu? Daripada Matius tadi, mana? Hah? Dia dapat dari mana cerita itu, saya tanya? Waduh. Dia menuliskan Yesus belum ada. Terus kualifikasi dari Yesus mana dong? Gimana sih Anda ini? Kabar burung? Atau dengar sana dengar sini? Baru menuliskan. Berarti Bibelmu itu yang di Matius itu berarti tidak ada legalitas daripada Yesus. Berarti bukan firman Tuhan, hanya dengar orang. Begitu? Oh, dengar dari ini begini ceritanya. Ya memang betul. Makanya benar apa yang dikatakan Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah yastaru bihi samanan qalila fawailul lillahum mimma yaksibun. Orang-orang yang menulis Alkitab dan berkata ini dari Tuhan, ini jadinya kan berarti jelas penulisan-penulisan Bibelmu itu hasil dari penyelidikan dengar sana dengar sini, bukan dari firman Tuhan langsung kepada sang utusan. Paham ya? Gitu poinnya sebenarnya. Sama seperti Lukas 1 nomor 3 diselidiki, ya kan? Kata orang dia anak si tukang kayu, kata orang ada tulisannya kan? Begitu, Bung. Paham nggak? Anda kan tadi sudah mengakui, oh ini didengar daripada saudara Yakobus, saudaranya Yesus Yakobus atau siapa lagi kan? Gitu. Berarti bukan dari firman Tuhan, paham nggak? Itu poinnya. Jadi yang mau Anda tekankan sebenarnya kan klarifikasi sendiri. Ya jelas, berarti Bibelmu itu kan kebanyakan, sebagian besar itu bukan dari firman Tuhan. Seperti contoh 2 Korintus 11 nomor 17. Paulus berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. 1 Korintus 7 nomor 25. Tidak ada perintah untuk tidak ada perintah daripada Tuhan, tapi menurut pendapat dia sendiri untuk menuliskan ini, surat-suratnya itu 14 surat Paulus kan begitu. Itu sih poinnya. Gitu. Seperti itu. Itu berarti poin yang memang Anda tekankan. Loh, kok udah jelas kok gimana sih? Loh, saya tanya, Anda katakan tadi dari Yakobus. Ya, dari saudara-saudaranya Yesus, ya toh, dari saudara-saudaranya Yesus untuk ya jelas berarti cuma dengar sana terus Matius tuliskan oh itu. Jadi bukan mendapat firman daripada Tuhan. Contoh di dalam Lukas 24 itu pun sendiri adalah orang yang memang hidup bersama-sama dengan Yesus sendiri pada zaman itu. Mana klarifikasi Yesus? Anda bisa dan menjadi muridnya. Ya, karena Matius sendiri adalah Yesus. Kan seperti itu. Loh, ya ditanya kok klarifikasi Yesus gimana sih? Yesus tidak pernah mengklarifikasi dirinya. Jangankan kata Matius, kata Yesus saja nggak bisa dibuktikan. Lukas 24, 44, 45, 46 itu tulisan merah. Yesus berkata, dia mati dan bangkit, Mesias menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, tertulis di 5 kitab Musa. Itu kata Yesus. Setelah dicari nggak ada. Jangankan Matius, Yesus sendiri pun yang berkata tak terbukti. Nah, berarti penulisan Lukas ini tidak, penulisan Lukas, Matius, Yohanes, dan Markus tidak diilhami daripada Roh Kudus. Coba Anda lihat Lukas 24 ada tertulis. Coba Anda baca dulu Lukas 24. Kalau tidak diilhami Roh Kudus tidak mungkin dia bisa menulis secara rinci bagaimana. Oke, secara rinci coba Anda buktikan. Coba Anda buka dulu Lukas 24. Dia mencari informasi. Ya, coba Anda buka Lukas 24 dulu. Karena yang saya ketahui, untuk orang-orang yang seperti ini yang diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis riwayat-riwayat sendiri adalah orang-orang yang pintar, bukan orang-orang sembarangan. Yang pintar tapi oke. Coba Anda buka dulu Lukas 24, saya lihat kalau memang diilhami Roh Kudus itu Lukas. Buka dulu Lukas 24, 44, 45, 46. Kita buktikan di sini kalau diilhami Roh Kudus ini penulis ini. Iya. Coba. Iya, Lukas 24 ayat berapa?
24, 44 sampai 46. Coba Anda baca. 44 sampai 46. 44, 45, 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sudah. Terus dong sampai di bawah. Kan 446. Lalu ia 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, tertulis di kitab Musa kan tadi, Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Coba Anda bisa tunjukkan di mana di 5 kitab Musa. Satu saja mungkin di Keluaran, Bilangan, Ulangan, Kejadian, Imamat. Satu saja di antara 5 itu. Di mana di situ Mesias menderita? Mana? Mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Mana? Tertulis di kitab Musa kan? Sebab ada tertulis demikian. Coba bisa tunjukkan di mana? Di 5 kitab Musa. Musa aja dulu. Satu saja, nggak usah 5. Karena 5 kitab Musa kan? Nah, satu saja di Bilangan kah, Ulangan kah? Coba di mana? Iya, ada. Coba cari. Dalam kitab Kejadian. Nah, coba di mana? Dalam kitab Kejadian, ntar. Ya. Bang Zuma, Ustaz Tugi ini Bang Zuma kok ini ya signalnya masih ya? Ustaz Tugi. Dalam kejadian di dalam Kejadian 3:15. Coba baca. Baik. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Seperti itu kira-kira bunyinya. Oh, itu sama nggak dengan Lukas tadi? Iya kan, Anda bilang kan gimana diwahyukan? Apa tertulis? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mana di situ pada hari yang ketiga ini? Coba cari lagi lain data. Nggak ada di situ. Kalau Anda berbicara tentang kejadian tadi, kejadian itu tentang kutukan kepada atau hukuman kepada perempuan itu. Anda baca di dalam kejadian di situ, Kejadian 3:15 kalau nggak salah di situ, itu bercerita tentang. Tetapi pembelaan Tuhan datang kepada perempuan itu juga melalui Maria, benar tidak? Iya, dari hukuman yang diterima itu di situ disebutkan, dengar ya. Ya, ini satu dulu nggak jawab, nggak ada data dulu ya, belum dapat ya yang mati bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Kalau itu, tunggu dulu. Kalau yang Anda itu tidak di dalam ada, kejadian tadi, kejadian di kelima kitab Musa itu tidak ada, tetapi di kitab Nabi ada. Nah, coba di mana kitab Nabi? Oke, tadi nggak ada ya? Nah, nggak ada ya, nggak ada di kejadian. Bahkan di mana lagi? Tetapi tidak spesifik diceritakan di dalam kelima. Iya, di mana ya? Di mana? Coba di mana? Baik.
Di dalam kitab Yeremia. Buka lagi silakan. Yeremia berapa? Ini kita buka dulu kitabnya. Dalam kitab Yeremia 53. Yeremia. Bentar ya Bang. Yeremia 3. Yesaya 53. Di Yesaya 53, sorry Bang, maaf. Yesaya 53. Iya, di situ Nabi Yesaya juga sudah menubuatkan bagaimana kedatangan Al-Masih, kedatangan Mesias saat dia akan mengalami penderitaan seperti yang Yesaya 53 nomor berapa? Itu dimulai dari ayat pertama. Kamu baca satu perikop pun itu ya, dari Yesaya 1 sampai enggak ada di situ. Coba Yesaya 53 nomor berapa? Pastinya nomor berapa? Spesifiknya di nomor berapa? 53 nomor berapa? Kalau Anda berbicara tentang Nabi Yesaya, dan nyambung kepada Yesus. Yesaya 1 nomor 1 saja penglihatan telah dilihat. Yesaya 95 dan 6 telah lahir putra, telah diberikan putra. Kok pada Yesus? Iya. Loh, kalau Nabi Yesus sendiri kan kepada Raja Hizkia berbicara tentang penubuatan akan datangnya juru selamat. Bung, nubuatan telah dilihat. Di dalam zaman Yesaya, penglihatan telah dilihat. Ya toh? Sekarang tunggu, poin di sini Anda belum dapat mati bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Anda bahas Yesaya. Yesaya itu bukan untuk Yesus. Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan telah dilihat. Lihat untuk siapa? Untuk Raja Hizkia. Telah lahir putra, telah diberikan. Yesaya 95 dan 6. Bagaimana ke Yesus di situ? Mau di Yesaya 7:14 Immanuel nggak ada ke Yesus. Bagaimana sih Anda ini? Emang Maria pernah panggil nama Yesus itu Immanuel? Nggak ada. Immanuel Yesaya 8 nomor 8 sudah ada di situ. Immanuel. Gimana? Nah sekarang Yesaya 53 nomor berapa? Iya, dia memang seperti Immanuel, Yesus sendiri. Tunggu dulu, jangan dulu ke Immanuel. Nanti bentar lagi Immanuel. Nggak pernah Maria panggil Yesus Immanuel. Sekarang Yesaya 53 nomor berapa? Coba Yesaya 53 nomor berapa? Ini kita berbicara tentang bagaimana spesifiknya Yesus itu dinubuatkan atau tidak, seperti kira-kira kan Bang? Iya, yang tadi dulu Lukas 24 itu. Mana Mesias menderita mati, dan ini perkataan Yesus loh. Kalau tidak bisa dibuktikan, poin pertama, penulisan Lukas tidak diilhami Roh Kudus. Poin kedua, Yesus berdusta di sini. Coba Anda buktikan kalau Yesus berdusta di sini. Dia di poin kelima, di ayat kelima. Ya, tapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita jadi ditimpakan kepadanya, dan oleh beliau-nya kita menjadi sembuh. Sudah? Mana Mesias sekalian sesat seperti domba. Nah, terus ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri jadi tindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia kembali, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburannya di antara orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat.
sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya, ini panjang sebenarnya, Bang. Iya, nggak ada di situ, Bung. Seperti itu kira-kira dari Yesaya 53 ini tentang menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Mana ada di situ? Abang mau mencari penegasan tentang klarifikasi tentang Yesus bangkit di mana gitu? Dalam Iya, kitab. bukan di situ kan jelas tertulis kata Yesus ditulis oleh Lukas menurut Yesus. Yesus yang berkata, loh, dicari nggak ada, gimana? Bentar. Mesias akan menderita dan akan bangkit pada hari ketiga. Poinnya itu mana keterangannya? Iya. Iya, Bang Bejo. Tunggu, Bang Bejo, ini kok gurunda semua kenapa ya? Signal kali ya? Mungkin ngasih sidik biar lanjutin itu. Lanjut aja, Dik. Di dalam kitab Mesias. Di dalam mana, Bung? 39. Bentar ya. Mazmur. Selamat malam, Sidik. Halo, Sidik. Malam, Bang Setiawan, sebentar ya. Halo, Bang Sidik. Ya, halo. Ini diskusi lintas agama ini definisinya gimana nih, Bang? Bagaimana, Bang? Diskusi lintas agama ini definisinya gimana nih? Enggak, saya melanjutkan aja tadi kan. Katanya Jawab dulu pertanyaan saya. Diskusi lintas agama. Iya, tunggu dulu. Anda Kristen apa gimana Islam? nih? Tunggu, Anda Kristen apa Islam? Itu nggak perlu Anda tahu. Loh, terus kenapa Anda naik? Gimana nih? Tunggu, saya tanya, kenapa Anda naik? Siapa bertanya itu, makanya mau dikenali. Turun aja, turun. Kalau nggak senang, Anda masuk yang Pargoy. Ini diskusi lintas agama, berdiskusi pemahaman tentang Kristen, Islam. Definisinya di sini kalau di Islam bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr itu bayyina linnas. Yang itu memberitakan kabar gembira daripada Al-Qur'an ini kepada manusia. Nah, kalau di dalam Bible kan beritakanlah Bible ini kepada segala makhluk. Nah, tapi makhluk ya. Termasuk ya kalau makhluk ya tahu sendiri kalau makhluk apa makhluk. Hewan kan gitu. Hewan juga makhluk, pohon. Gitu loh. Gini, Bang. Ini diadakan lintas agama dulu, ini. Anda Kristen apa Islam, Bung? Enggak. Loh, Kalau enggak jangan ngomong. Kami bertanya kamu siapa? Kompetensimu kamu bertanya sebagai apa? Kenapa enggak pula? Kenapa malu mengaku Kristen? Gitu. Inilah makanya ada diskusi lintas agama, lintas iman. Kami pertanyakan iman kamu sebagai Kristen, pemahaman kamu sebagai Kristen. Mungkin dia malu karena Tuhannya kan manusia dipaku, disalib. Malu ya Tuhannya gitu ya, Bang. Malu ngaku Kristen. Mungkin bisa tema lain karena ini berat ini. Ini kalau udah skakmat, mungkin bisa siapa namanya Rajau. Kita lanjut tema lain, mungkin ada Bunda Rahma juga. Karena ini berat nih, kamu pengen aja. Kalau kamu mau cari belum mau dapat ini sampai 4 tahun, 5 tahun nggak dapat ini, kecuali direvisi. Lanjut. Ya udah lanjut ya Bapak. Jadi gini Bung ya, ini PR untuk Anda. Anda buktikan di situ kalau penulisan Lukas ini dilami Roh Kudus, gitu loh. Dan di situ dia menarasikan menjadikan Yesus orang pendusta di sini. Karena dia berkata ini perkataan Yesus, perkataan sang utusan, padahal nggak ada tertulis, nggak ada tertulis di kitab Musa.
Makanya penulisan-penulisan tangan manusia ini dan berkata dari Tuhan. Contoh saya kasih lagi. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Lukas 2 nomor 11. Roma 14 nomor 9. Ternyata yang lahir itu bukan Tuhan, kata Paulus. Mati bangkit dulu baru Tuhan. Baru jadi Tuhan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 26, ternyata setelah bangkit bukan Tuhan, malah hamba. Ini firman Tuhan. Begini firman Tuhan ini. Tulisan-tulisan ini firman Tuhan yang kau kata. Sih kita boleh membahas itu, dia dilihat dari judul perikopnya dulu, tentang pembahasan apa yang dibicarakan gitu. Udah pembahasan tentang Tuhan kan? Kalau menurut Lukas telah lahir Tuhan. Tuhan nih yang lahir di kota Daud. Menurut Paulus Roma 14 nomor 9, ya. Dia mati bangkit dulu baru Tuhan. Setelah di Kisah Para Rasul 3 nomor 26, dari setelah dibangkitkan juga bukan Tuhan tapi hamba. Dari kitab apa? Boleh sebutkan? Lukas 2 nomor 11, telah lahir Tuhan di kota Daud. Kemudian yang kedua Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Roma 14 ayat 9. Roma 14 ayat 9 itu, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau mati dulu agar supaya sebab. Gitu? Iya. Nah, mati dulu baru bangkit baru jadi Tuhan. Toh? Kalau kita merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Tunggu dulu, jangan dulu ke Yohanes 1 nomor 1. Ini kita mau lompat ke Yohanes 1 nomor 1. Ya, itu sejalan, itu linear. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya pribadi Tuhan atau firman? Atau perkataan? Pada mulanya adalah firman. Ya, berarti bukan Tuhan pada mulanya adalah firman. Tunggu dulu, iya. Pada mulanya perkataan, berarti bukan pribadi Tuhan. Saya bacakan dulu. Itu ya. Iya, saya tahu pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang aku tanya, firman adalah itu Tuhan. apa menurut orang Mesir? Sekarang aku nanya kalian lah. Loh, gimana ini Setiawan? Aku nanya si Sidik inilah dulu, si Sidik. Loh, tunggu dulu. Gimana? Ya, Anda Islam apa Kristen? Saya Katolik. Kalau dari tadi kenapa Anda nggak mau ngaku? Iya Sidik, sekarang saya tanya sama kau. Iya, tunggu dulu. Satu sih mau tanya apa? Sabar dulu. Loh, gimana sih? Ini dari tadi temanmu yang harus bertanya, bukan kamu. Karena dia yang berdiskusi dari tadi. Kamu tahu nggak ada diskusi? Begini saudara. Diskusi itu jangan menekan satu orang. Ketiawan, ini diskusi. Kau sudah melihat temanmu si Raja Luan ini terdesak, terus kau mau bantu dengan menyelah supaya pindah topik gitu. Kalau kau memang bisa berdiskusi, gimana ini? Kalau kau paham berdiskusi, kau diam, sabar, dengarkan dulu, nanti ada giliranmu. Kenapa harus terdesak? Dia anggap kamu terdesak, Raja Luan, makanya dia komen. Sekarang gini Setiawan, kalau kau mau diskusi, kau diam dulu, selesai sama Raja Luan, nanti kau bicara gantian. Bisa? Kalau bisa kau tetap di atas, kalau tidak kau turun saja. Ya kalau bisa sih jangan terlalu emosional membahas berita baik ini. Iya, ini yang harus bertanya. Ini temanmu, bukan kamu. Kamu baru naik. Dia dari tadi diajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang harus bertanya balik juga dia, bukan kamu. Kok Anda ini nggak tahu ada diskusi? Dia dari tadi santai-santai. Ini kan berbicara data, bukan menghujat. Betul nggak Rajau? Saya menghujat nggak di sini kami? Tidak. Dari Purna Zuma pun tadi bawa data. Kan gitu, tanya data di mana. Nggak ada tentang gimana sih Anda ini Setiawan? Oke, jadi gini Rajau. Sekarang yang penulisan ini pada mulanya yang saya tanya di sini, ini bukan penekanan, tetapi secara yang tertulis pada mulanya perkataan. Nah sekarang ditanya, ini sebenarnya pada mulanya Tuhan atau pada mulanya perkataan? Pada mulanya firman perkataan. Nah, berarti bukan pribadi Tuhan. Kan ada selanjutnya lagi. Ditunggu dulu, nanti saya tahu selanjutnya. Sekarang saya tanya dulu, ini pada mulanya perkataan bukan pribadi Tuhan.
Berarti awal mula ini perkataan ini. Iya. Oke, perkataan ya. Pada mulanya perkataan. Oke. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Perkataan ini kan Tuhan. Iya, benar. Oke, benar. Bersama-sama dengan Tuhan. Ada bersama-sama. Berarti benar. Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Saya bacakan kembali ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iya, Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ada kata segala sesuatu. Ya. Kan ada kata bersama-sama nih. Ada kata bersama-sama toh? Firman bersama-sama dengan Tuhan. Kalaupun jangankan firman ini merujuk kepada Yesus sendiri. Ini kita berbicara linguistik tentang tulisan ini ya. Kalaupun di situ tertulis pada mulanya adalah Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan itu adalah Tuhan. Konotasinya di situ ada dua Tuhan. Karena ada bersama-sama Tuhan yang ini bersama-sama dengan Tuhan yang ini. Itu karena Anda mempelajari, memahami dengan menggunakan akal Anda, bukan dengan seperti tuntunan Roh Kudus. Tunggu dulu. Jadi Anda sulit memahami. Kalau Anda berbicara Roh Kudus juga nggak bisa dibuktikan tadi, Lukas. Gimana sih Anda ini? Tunggu dulu. Ini tentang penulisan. Ya, ternyata di situ bukan pada mulanya Tuhan, tetapi pada mulanya perkataan. Tetapi ya dengar. Bagaimana ini pada mulanya perkataan? Kitab Injil Yohanes ini ditujukan untuk apa? Bagaimana? Kita harus pahami dulu kitab Injil Yohanes ini ditujukan penulisnya untuk apa? Menggambarkan apa? Yang menuliskan ini pula bukan Yohanes. Makanya di dalam Yohanes 21 tadi, ya, yang menuliskan kitab ini Yohanes tadi. Loh. Yesus berkata, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Mana pernyataan Yesus bahwasannya dia itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, yang menjadi daging. Yohanes 1 nomor 14. Toh akan merujuk ke situ kan? Sekarang aku tanya balik sama orang abangnya dulu. Ini biar sinkron ya. Jadi kalau menurut orang Muslim sendiri, kelahiran Isa itu dari mana? Dari firman, dari kalam Allah atau? Iya, dari kalimat. Tapi kalimat bukan Allah. Ini penciptaan Nabi Isa sama seperti penciptaan Adam. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, sama seperti Yesus bilang begini, Matius 4 nomor 4, manusia tidak hidup daripada roti saja, tetapi daripada firman yang keluar. Manusia jangan disamakan dengan konteks paradigma orang Kristen. Kalau manusia sendiri diciptakan oleh buatan tangan Allah sendiri, bukan kun fayakun. Tapi kamu bertanya menurut Islam. Karena manusia itu sangat istimewa, berbeda dengan yang seperti diimani oleh teman-teman sekalian. Tadi kamu bertanya tentang Islam, dari Islam. Tadi dijawab dari Islam begitu. Dari Kristen bagaimana penjelasannya? Nah, kalau dalam Matius 4 nomor 4, Yesus berkata begini, manusia hidup bukan daripada roti saja, tetapi daripada firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Itu Matius 4 nomor 4. Kebenaran dia, dari firman dan perkataan dia sendiri. Nah, firman kan keluar daripada, dari mana perkataan? Gak ada firman Yesus. Dari Yesus sendiri. Bung, tidak ada firman Yesus untuk bercerita tentang keesaan Tuhan atau pergi kepada Tuhan. Gak ada firman daripada Yesus. Yesus itu hanya menerima firman. Sederhananya aja seperti ini, Bang. Karena kan kami mengimani Yesus sendiri itu adalah perwujudan dari firman Allah itu sendiri. Mana kata Yesus? Coba ada nggak pernyataan eksplisit? Tunggu dulu. Di dalam Bible itu kan, di dalam Biblemu yang kamu pegang kan itu banyak pernyataan Yesus ya. Yesus berkata begini, Yohanes 5 nomor 36, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Mana kesaksian Yesus? Dia itu firman Tuhan yang menjadi manusia. Ada nggak? Baik, kita buka ya. Coba, bukan kata Yohanes ya, kata Yesus. Berkataan Yesus. Kalau Yesus sendiri tidak mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dia tidak pernah menyombongkan. Ya, bukan. Dia tidak. Bukan Tuhan yang saya tanya, bukan Tuhan. Firman Tuhan yang jadi manusia menurut Yesus mana? Kata Yesus yang keluar dari mulutnya. Kalau Yesus sendiri tidak ada menyatakan dirinya adalah. Tidak ada. Karena apa? Dia penyampai firman. Seorang yang diutus dialah yang menyampai firman. Jadi memang kembali lagi memang ke iman saya sebagai seorang Kristen.
Saya mengimani dan mempercayai. Iya. Kalau sudah berbicara nggak bisa. Iman ya. Pada mulanya adalah firman. Kalau menurut konsep kami dalam orang kekristenan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika sadari manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Sehingga bagaimana cara Tuhan memulihkan kembali hubungan manusia tadi kepada Tuhan? Ya melalui perwujudan dia sendiri sebagai manusia yang mengambil rupa sebagai manusia, tidak melalui hubungan suami istri. Kalau Anda itu tarik ke teman-teman Muslim sendiri mengetahui kalau Yesus sendiri bukan lahir dari antara persetubuhan. Lah, tapi Yesus ini lahir dari mana? Dari firman sendiri. Firman siapa? Oleh malaikat Jibril kepada Siti Maryam. Loh, kok Anda ke Maria? Lukas 1 nomor 26 itu dari mana? Tuhan memberitakan kepada malaikat itu, menyampaikan kepada Maria. Tuhan memberitakan kepada malaikat itu apa yang keluar daripada Tuhan? Firman. Kamu akan mengandung seorang laki-laki, itu kan firman. Bukan Yesus itu adalah firman, tetapi firman yang keluar daripada Tuhan menyampaikan kepada malaikat. Malaikat menyampaikan kepada Maria. Bukan Yesus itu firman toh. Tetapi Yesus ada karena firman itu kan. Sama seperti jadilah terang. Terang ini jadi firman yang keluar daripada Tuhan.